teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Saza Humaira. Di video kali ini saya bakal bahas tentang Object Orientation Programming atau sering disebut dengan OOP. Yuk, langsung aja kita mulai ke videonya. A few moments later. Kotlin Object Orientation Programming. Sebelum masuk ke OOP, pastikan kalian sudah paham dasar-dasar Kotlin dulu ya, karena konsep OOP ini bakal lebih gampang dipahami kalau basicnya udah kuat. Jadi, OOP itu adalah cara atau konsep dalam pemrograman yang berfokus pada objek. Walaupun ada banyak cara dalam programming, OOP ini termasuk paling sering dipakai sekarang. Objek itu dibilang sebagai data yang punya dua hal. Yang pertama, properti atau atribut, dan yang kedua, function atau behavior. Kalau kelas itu ibarat blueprint atau cetakan untuk membuat objek. Jadi, sebelum ada objek, harus ada kelas dulu. At baka sakaling namamalikmata lang, ba't nababahala? Di ba't ako'y mag-isa? Kala ko'y payapa, boses mo'y tumatawag pa. Properties atau atribut adalah data yang ada di dalam objek. Sebelum dipakai, kita harus deklarasikan dulu di dalam kelas. Cara buatnya sama seperti variabel, bisa berubah atau tetap. At baka sakaling namamalikmata lang, ba't nababahala? Di ba't ako'y mag-isa? Kala ko'y payapa, boses mo'y tumatawag pa. Konstruktor itu dijalankan saat objek dibuat. Mirip seperti function yang otomatis terpanggil di awal, kita juga kasih parameter supaya objek punya data awal.
Initializer block adalah kode yang langsung dijalankan saat konstruktor dipanggil. Biasanya dipakai untuk menjalankan proses tambahan saat objek dibuat. Humingang malalim, pumikit na muna, at baka sakaling namamalikmata lang. Ba't nababahala? Di ba't ako'y mag-isa? Kala ko'y payapa, boses Kotlin bisa punya lebih dari satu konstruktor. Yang utama disebut primary konstruktor, yang tambahan disebut secondary konstruktor. Kalau ada primary, secondary harus tetap manggil itu dulu. humingang malalim, pumikit na muna, at baka sakaling namamalikmata lang. Ba't nababahala? Di ba't ako'y mag-isa? Kala ko'y payapa, boses mo'y tumatawag pa. Pinauna na ang lahat, tinapan naman na king sukat. Ngunit ba't ba hindi to pa rin? Hirap na kong intindihin. Tanging panalangin, lubayan na sa Kita bisa langsung buat properties di dalam konstruktor. Ini bikin kode lebih singkat dan praktis karena data bisa langsung diisi saat project dibuat. humingang malalim, pumikit na muna, at baka sakaling namamalikmata lang. Ba't nababahala? Di ba't ako'y mag-isa? Selain data, kelas juga bisa punya function. Function ini jadi behavior atau aksi dari objek. Jadi, objek bukan cuma punya data, tapi juga bisa ngelakuin sesuatu. Function overloading itu kita bisa bikin beberapa function dengan nama yang sama, tapi parameternya harus beda, bisa dari jumlah atau tipe datanya. Jadi, walaupun namanya sama, fungsinya tetap dibedakan. Humingang malalim, pumikit na muna, at baka sakaling namamalikmata lang. Ba't naba Function overriding itu kita bisa bikin ulang function dari parents di kelas child, tapi function di parents harus pakai keyword open dulu, baru bisa di override di child.
Keyword this dipakai untuk menunjuk ke objek saat ini. Biasanya dipakai kalau ada nama parameter yang sama dengan properties, tapi nggak ditukar dan tetap jelas. Inheritance itu konsep pewarisan dari kelas. Kita punya parents dan child class. Child bisa mewarisi semua yang ada di parents. Di Kotlin, satu child cuma bisa punya satu parents dan bisa diwariskan kelas harus pakai keyword open. Pumikit na muna at baka sakaling namamalikmata lang. Ba't nababahala? Di ba't ako'y mag-isa? Kala ko'y payapa, boses mo'y tumatawag pa. Pinaunaman na ang lahat, tinapan naman na king sugat. Ngunit ba't ba ang dito pa rin? Hirap na kong intindihin. Tanging panalangin, lubayan na sana. Dahil sa bawat tingin, mukha mo'y nakikita. Kahit saan man. A few moments later. Nah, segitu aja materi tentang Object Orientation Programming atau sering disebut dengan OOP. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.